Hai guys. Jadi kali ini kita lagi ada di Semarang Zoo. Itu bisa dibilang kebun binatang yang ada di Mangkang ya. Jadi kali ini kita mau ngevlog. Terus Zam, perkenalan diri Zam. Oke. Perkenalkan, saya Azam. Nama saya Jose. Halo, aku Zahra. Halo, aku Tasya. Halo, aku Amel. Dan aku Mei. Pokoknya ikutin terus aja ya vlog kita. Bye. Semarang Zoo atau yang biasanya disebut sebagai Kebun Binatang Mangkang merupakan salah satu destinasi wisata utama yang menawarkan pengalaman edukatif dan rekreatif bagi pengunjung dari berbagai usia. Harga tiketnya juga terjangkau mulai dari Rp25.000 pada saat weekday. Oke, kemudian ada di spesies reptil yaitu sanca kembang atau nama lainnya Piton reticulatus. Persebarannya yaitu di hutan-hutan Asia Tenggara mulai dari Kepulauan Nicobar hingga Indocina hingga ke Sumatera, Kalimantan, Jawa, Nusa Tenggara hingga Timor Leste. Ular ini bergantung pada ketersediaan air sehingga kerap ditemui tidak jauh dari badan air seperti sungai, kolam, dan rawa. Dan spesies reptil selanjutnya ada kura-kura Brazil atau nama lainnya Trichemis crista elegans. Kura-kura Brazil berasal dari bagian selatan Amerika Serikat dan habitatnya asli adalah sungai dan rawa air. Zam, kamu main dulu. Aku mau pilih Zam. Jadi kita sekarang udah ada di bagian burung atau unggas. Jadi sekarang kita di sini ada merak hijau atau Paphomoticus. Jadi ini merak ini badannya ada di rumputan hijau atau di sabana-sabana hijau gitu. Jadi mereka memerlukan tempat yang indah untuk dirinya sendiri. Populasi merak hijau tersebar di hutan terbuka dengan padang rumput di Republik Rakyat Tiongkok, Indochina, dan Jawa, Indonesia. Sebelumnya, merak hijau ditemukan juga di India, Bangladesh, dan Malaysia. Namun, sayangnya terjadi kepunahan. Jadi sekarang kita ada di elang hitam dengan nama latin itu Echinacus malayensis. Itu dia ada di daerah rendah, bahkan sampai ke gunung-gunung yang tingginya sampai 1.400 sampai 1.300 atau sampai 3.000 mdpl juga mereka. Elang hitam tersebar luas mulai dari India, Sri Lanka, hingga Asia Tenggara, Sunda Besar, Sulawesi, dan Maluku. Oke Mbak Edi, ini ada elang bondol dengan nama latin Elaeus indus. Itu mereka hidupnya di area tepi laut, jadi mereka perlu yang berlumut-lumut itu, dan persebaran mereka tuh ada di China, Indonesia, Australia, gitu teman-teman. Di sini, teman-teman juga dapat menelusuri kubah burung loh. Oke, kemudian ada burung kasuari atau nama lainnya Casuarius yang habitatnya itu penghuni hutan soliter dan tidak berpindah-pindah. Kadang-kadang menggunakan hutan padang rumput, hutan mangrove, dan perkebunan buah yang berdekatan. Penyebarannya itu tersebar di Papua Nugini dan telah tercatat mencapai 1.400 meter di Australia. Suara bosnya kayak aku lagi cakap.
Kemudian ada beruang madu atau nama lainnya Helartos malayanus. Beruang madu itu hidup di hutan-hutan dataran rendah atau hutan perbukitan, dan juga ada yang hidup di perbukitan atas sampai ketinggian 1.500 meter. Penyebarannya itu mulai dari Bangladesh, Brunei Darussalam, Kamboja, Cina, India, Indonesia, Laos, Malaysia, dan lainnya. Kasih makan. Oke, di sini juga ada kijang, nama lainnya Muntiacus mutjak. Persebarannya, kijang tersebar di berbagai negara meliputi Brunei Darussalam, Cina, lebih tepatnya di Hainan, Sichuan, dan Yunnan. Terus ada di Indonesia, Malaysia, Thailand, Burma, dan Singapura. Di Indonesia, kijang dapat ditemukan di Sumatera, Bangka, Belitung, Kepulauan Riau, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Kalimantan. Binatang ini menyukai habitat hutan tropika yang memiliki aneka vegetasi, padang rumput, sabana, hutan meranggas. Kijang juga dapat mendiami hutan sekunder, daerah di tepi hutan, dan tepi perkebunan. Binatang ini mampu hidup di daerah dengan ketinggian mencapai 3.000 mdpl. Dia tuh ngiranya tuh Allah ini lagi. Itu ada yang kecil. Kayak kasih lagi lah. Ini kayak di undip-undip aja. Ini aku kasih nih ungkit. Kasih. Nanya. Makan lah. Makan nanti. Jangan dipegang. Maunya apa? Selanjutnya di sini ada satu tuh, nama lainnya itu Axis. Nah, habitat persebarannya ini secara alami rusa merupakan satwa yang mendiami daerah hutan, semak, atau padang terbuka. Nah, persebarannya ini tersebar di India, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, dan Bangladesh. Punyanya loh. Otak nggak ada tulisannya. Kayaknya ada tapi di bagian sana. Kamu lihat muka saya ni? Ada muka saya ni kisah? Nah, terus di sini ada gajah Sumatera. Nama latinnya Elephas maximus sumatranus. Nah, merupakan satwa yang membutuhkan wilayah jelajah yang luas. Nah, hal ini karena gajah butuh merasa aman dan nyaman. Seekor gajah membutuhkan ruang jelajah seluas 680 hektar. Nah, gajah Sumatera memiliki habitat di beberapa tipe hutan, yaitu hutan rawa, terus hutan gambut, terus hutan hujan, dataran rendah, dan hutan hujan pegunungan rendah. Terdapat 7 provinsi yang wilayahnya menjadi habitat alami dari gajah Sumatera dan tersebar di sepanjang daratan di Pulau Sumatera. Ketujuh provinsi tersebut adalah Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan juga Lampung. Di sini ada binturong dengan atau nama lainnya Arctic binturong. Nah, ini habitat aslinya tuh ada di hutan dan tersebar mulai dari Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Kamboja, China, India, dan di Indonesia ada di Jawa bagian barat, Kalimantan, Sumatera. Terus ada di Laos, Malaysia, Myanmar, Nepal, Filipina, tempatnya di Provinsi Palawan, Thailand, dan juga Vietnam. Di sini ada oa dengan nama latinnya Helobatidae. Oa ini menyebar terbatas di Pulau Kalimantan atau seluruh pulau. Terus kecuali di bagian barat dayanya yang dihuni oa Kalimantan.
Oa memiliki habitat di hutan hujan dengan kebiasaannya berpindah dari pohon ke pohon. Sendirian ya? Kasihan. Kasihan tapi. Kayak galau. Terus selanjutnya ada buaya Papua atau nama lainnya Crocodylus novaguinae. Buaya Papua biasa ditemukan di rawa dan sungai-sungai air tawar Papua Nugini. Kemudian ada harimau benggala atau nama lainnya Panthera tigris. Harimau ini tersebar di Bangladesh, India, Nepal, dan Bhutan. Harimau benggala hidup di hutan panas dan lembab, lahan basah dan padang rumput, serta mangrove. Dia kayak kasihan gitu. Bang, kawannya bang, makan juga ngarepnya bang. Kasih serang bang. Nah, selanjutnya di sini ada orangutan. Nama ilmiah yaitu Pongo pygmaeus. Nah, orangutan ini hidup di hutan tropis di dataran rendah hingga pegunungan. Untuk persebarannya sendiri, orangutan Kalimantan tentu saja hidupnya di Kalimantan dan juga persebarannya ada di Malaysia. Nah, kalian udah tahu kan bahwa hewan-hewan di kebun binatang ini sangatlah beragam. Nah, itu tuh kebun binatang ini tuh juga termasuk bagian dari konservasi. Nah, konservasi fauna itu apa sih? Konservasi adalah upaya untuk melindungi, memelihara, dan melestarikan fauna dari habitatnya. Tujuannya agar fauna tidak punah atau terancam kepunahan. Contoh-contoh dari konservasi itu ada seperti kebun binatang di sini, Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur, Taman Nasional Ujung Kulon di Banten. Nah, gimana sih biar warga biasa kayak kita, masyarakat biasa kayak kita ini juga ikut andil dalam upaya konservasi fauna? Kita bisa, yang pertama, kita bisa dukung organisasi konservasi lokal. Yang kedua, kita buat habitat ramah fauna. Yang ketiga, tidak membeli produk ilegal dari satwa liar. Yang keempat, sebarkan kesadaran melalui media sosial. Yang kelima, kurangi plastik untuk menjaga habitat. Nah, di sini peran pemerintah juga bisa ikut nih. Tapi tegakkan undang-undang perlindungan fauna untuk kawasan konservasi, rehabilitasi, dan lepas liarkan satwa liar. Adakan program reforestasi habitat. Juga yang terakhir, edukasi masyarakat dan kampanye nasional. Nah itu dia guys vlog kita pada siang hari ini. Jangan bosan-bosan untuk melihat ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Udah guys. Thank you for watching juga. Nggak pakai mic. Oke, di sini tak kasih.